Halo, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana menyelesaikan tugas khususnya bagi yang memiliki akses dalam menyelesaikan penginputan uji kompetensi yang telah dilaksanakan pada kelas 12. Untuk login, di sini ada dua akses yang akan login ke aplikasi Eraport yang nantinya akan menginput data peserta didik dan juga elemen kompetensinya dan penilaian kompetensinya. Di sini ada dua akses. Yang pertama adalah kepala program keahlian, di mana kepala program keahlian ini akan menginput data kompetensi ataupun subkompetensi yang telah diujikan. Dan yang kedua adalah penguji internal yang ditugaskan oleh kepala sekolah untuk melakukan pengujian pada saat uji kompetensi. Jadi ada dua akses di sini untuk menyelesaikan tugas yang nantinya hasilnya adalah sertifikat UKK, di mana sertifikat UKK itu akan dicetak di menu yang ada pada login akses penguji internal. Jadi itu dua akses yang nantinya akan melaksanakan tugas penginputan data. Di sini saya akan akses masuk pertama adalah saya akan menggunakan akun kepala program keahlian TKJ. Untuk TP-nya pastikan memilih semester genap. Selanjutnya klik masuk. Untuk masuk ke sini, itu teman-teman, mohon maaf teman-teman, ini login ke sini teman-teman. Login ke alamat lokal, alamat IP lokal untuk mendapatkan akses masuk ke aplikasi Eraport yang ada di sekolah. Setelah itu, ketika sudah masuk pada tampilan yang ada, Bapak Ibu kepala program keahlian langsung masuk ke menu referensi, memilih referensi uji kompetensi. Karena di sini saya sudah buat. Selanjutnya Bapak Ibu klik tambah data. Di menu pojok kanan atas klik tambah data. Selanjutnya memilih kompetensi keahlian. Misalnya di sini saya memilih APHP, agribisnis pengolahan hasil perikanan. Untuk kurikulumnya menggunakan revisi 2013 sesuai yang ada di kurikulum kita, di Dapodik kita. Selanjutnya untuk nomor paket, Bapak Ibu pastikan sebelum mengisi Bapak Ibu sudah memiliki data. Ini data saya untuk yang nantinya akan diinput, di mana data yang ada adalah form penilaian aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan, dan juga sudah ada paket soal. Untuk judul tugasnya sudah ada. Nantinya paket soal dan judul tugas di sini kita akan masukkan. Kita akan input di nomor paket dan judul paket. Dan selanjutnya, karena di sini ada judul paket ada dua menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, teman-teman tinggal copy paste saja judul tugas instalasinya ke Google Translate, yang nantinya Google Translate akan mengubah hasilnya. Nanti teman-teman tinggal copy paste yang di sini judul tugasnya. Ini saya kasih contoh teman-teman. Misalnya instalasi, saya buka Google Translate. Ini bahasa Indonesia ini. Jadi di sini nanti ini judul menggunakan bahasa Indonesia, selanjutnya judul menggunakan bahasa Inggris. Yang nantinya yang bahasa Inggrisnya nantinya dikopikan di sini. Judul paket bahasa Inggrisnya.
Selanjutnya ketika sudah nomor paket soal misalnya 01, judul paketnya menggunakan bahasa Indonesia, selanjutnya ditranslate menggunakan bahasa Inggris, selanjutnya Bapak Ibu langsung klik simpan. Teman-teman juga ini klik simpan. Selanjutnya ketika itu sudah disimpan, nantinya akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah ini, ketika sudah seperti ini, kita langsung masuk ke menu aksi. Di menu aksi di sini ada tambahan unit. Tambahan unitnya yang ada ini adalah kompetensi atau elemen kompetensi yang telah dilakukan pada saat pengujian atau uji kompetensi kelas 12. Di sini sudah ada datanya saya. Di mana ada 3 aspek penilaian: pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Ini keterampilan, ada sikap. Ini sikap. Akan tetapi yang nantinya kita input di aplikasi yang ada, ini kita menggunakan yang ada di atas ini teman-teman. Ini kompetensinya, yang diinput adalah kompetensi pengetahuan dan juga kompetensi keterampilan. Di sini bisa kita input semua, bisa kita masukkan semua datanya, baik pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, selanjutnya ini saya kasih contoh. Saya akan ambil satu kompetensi yang ada, misalnya membuat dokumentasi perkabelan. Ini tinggal copy paste saja. Copy paste di sini. Nah, untuk kode unitnya teman-teman, untuk kode unitnya hati-hati teman-teman, jangan salah menginput. Nantinya pengurutannya akan tidak sesuai. Untuk di sini saya sarankan teman-teman, jika memiliki 15 kompetensi yang akan dimasukkan atau diinput di aplikasi, teman-teman bisa menggunakan angka atau urutan yang tertinggi. Misalnya sini 15, selanjutnya 14, selanjutnya 13, selanjutnya 12, selanjutnya 11, dan seterusnya sampai dengan angka 1. Kenapa dibuat begini teman-teman? Pengalaman sebelumnya saya buat begini, ternyata mulai misalnya angka 1, 2, 3 ternyata berbalik teman-teman, berbalik penyusunan urutan unit kompetensinya. Jadi teman-teman bisa menggunakan susunannya mulai dari angka tertinggi 15, 14, 13, 12, dan 11. Kenapa? Karena pada saat kita simpan dan nantinya hasil yang masuk di aplikasi di sertifikat itu akan berbalik. Jadi dia akan menempati angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan seterusnya teman-teman. Jadi ini saran saya untuk menempatkan kode uniknya, untuk unit kompetensinya dan seterusnya. Akan tetapi Bapak Ibu sudah menyiapkan data untuk akan diinput, agar supaya tidak mempersulit. Bapak Ibu tinggal copy paste datanya, tidak lagi melakukan pengetikan. Selanjutnya jika sudah, Bapak Ibu langsung klik simpan. Ini saya hanya memberikan contoh saja. Ini klik simpan. Selanjutnya ketika sudah, nantinya di sini ada jumlah unit. Jumlah unit kompetensinya misalnya ada 15, di sini akan terisi 15 kompetensi, atau jumlah unit kompetensi ada 15 untuk nama paket dan nomor paket yang telah dilakukan pada uji kompetensi. Selanjutnya kita langsung masuk ke menu perencanaan. Di menu perencanaan ini, Bapak Ibu Kepala Program Keahlian klik penilaian UKK. Untuk penilaian UKK di sini saya sudah memasukkan datanya. Jika Bapak Ibu yang belum, langsung tambah data ke pojok kanan atas, tambah data. Ini memilih
tingkat kelas. Tingkat kelas. Selanjutnya ada rombongan belajar, misalnya OTKP. Penguji internalnya siapa? Misalnya sini Ibu Diana. Penguji eksternalnya siapa? Ini saya sudah input datanya, ini Ibu Sisilia. Selanjutnya paket kompetensi. Pastikan bahwa Bapak Ibu Kepala Program Keahlian sudah membuat perencanaan. Sudah membuat referensi pada menu referensi uji kompetensi yang nantinya ketika sudah terinput maka secara otomatis akan muncul di sini di pilihan yang ada ini. Selanjutnya tanggal sertifikatnya disesuaikan dengan waktu pelaksanaan uji kompetensi. Selanjutnya jika sudah selesai menginput, tugas dari Bapak Ibu Kepala Program Keahlian hanya sampai sebatas penginputan data dan perencanaan penilaian UKK sekaligus untuk referensi uji kompetensi. Dan untuk daftar peserta didik Bapak Ibu, ini ketika Bapak Ibu menyelesaikan tahapan perencanaan penilaian UKK akan secara otomatis muncul di bawahnya sini Bapak Ibu. Muncul di bawahnya sini nama peserta didik yang telah mengikuti uji kompetensi atau berada pada ronde kelas 12 OTKP. Contohnya, ini saya kasih contoh. Misalnya saya sudah buat ini. Nah ini Bapak Ibu. Jadi ini saya sudah buat. Selanjutnya otomatis daftar peserta uji kompetensi ini akan tampil ketika tahapan yang di atasnya sudah dibuat. Ini daftar peserta uji kompetensi ini datanya diambil melalui pendataan Dapodik. Rombel belajarnya sudah masuk. Selanjutnya jika sudah Bapak Ibu Kepala Program Keahlian sudah selesai menginput datanya, selanjutnya yang kedua adalah tugas dari penilai internal yang ditugaskan oleh kepala sekolah pada saat uji kompetensi. Di sini karena sudah selesai penginputan datanya, selanjutnya ini saya log out. Saya akan masuk ke tahapan kedua adalah akan masuk menggunakan email penguji internal. Email penguji internal. Selanjutnya untuk TP-nya memilih semester genap. Selanjutnya di sini login atau masuk, klik. Di sini untuk penilai internal Bapak Ibu yang ditugaskan oleh kepala sekolah langsung masuk ke menu penilaian. Bapak Ibu misalnya sudah seperti ini tampilannya. Bapak Ibu untuk penilai internal langsung masuk ke penilaian, ke menu penilaian. Di menu penilaian ini Bapak Ibu memilih menu submenunya, di bawahnya ada penilaian UKK. Di penilaian UKK Bapak Ibu penguji internal ini langsung memilih paket UKK yang sudah diinput oleh Bapak Ibu Kepala Program Keahlian. Ini langsung pilih instalasi karena penguji saya sudah Kepala Program Keahlian saya sudah menginput datanya. Saya selaku penguji internal tinggal memasukkan hasil penilaian yang dilakukan oleh baik penguji eksternal dan penguji internal. Di sini. Jadi ini contohnya, ini sudah memasukkan. Ini nantinya ketika Bapak Ibu baru menginput ini nantinya kosong. Kesimpulannya belum ada, sertifikatnya juga belum muncul. Sini saya masukkan nilainya, contoh saja ini 95 semua. Artinya untuk kesimpulannya pada saat uji kompetensi anak-anak peserta didik mendapatkan predikat sangat kompeten, sehingga ketika nilai diinput semua Bapak Ibu, selanjutnya simpan, klik simpan. Selanjutnya otomatis akan muncul
menu cetak sertifikat di sini. Jadi Bapak Ibu penilai internal langsung muncul menu cetak. Menu cetak ketika muncul, Bapak Ibu penguji internal langsung klik cetak. Nah, ini hasilnya sertifikat yang nantinya akan dibagikan ke peserta didik. Sebelum dibagikan, Bapak Ibu kepala program keahlian itu dapat menyelesaikan tugas di mana tanda tangani oleh kepala sekolah dan juga penguji eksternal yang dari dunia usaha dan dunia industri. Selanjutnya untuk daftar kompetensinya, Bapak Ibu ketika sudah menginput akan muncul di bawah ini. Bapak Ibu akan muncul kompetensi-kompetensi yang Bapak Ibu kepala program keahlian melakukan penginputan. Oke, selanjutnya Bapak Ibu ketika sudah muncul ini sudah ada, Bapak Ibu ketika tidak memiliki print, Bapak Ibu langsung saja mendownload sertifikatnya. Ini mendownload sertifikatnya, dibuat dalam satu folder dan nantinya selanjutnya akan dicetak apabila Bapak Ibu belum terhubung dengan printer. Apabila terhubung dengan printer, alangkah baiknya juga Bapak Ibu mendownload dulu sertifikat peserta didik. Selanjutnya ketika sudah selesai di-download, selanjutnya dicetak. Oke, itu video saya bagaimana menyelesaikan penginputan uji kompetensi di aplikasi e-Raport. Salam untuk kita semua.